Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan penulisan hamzah di awal kalimat. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Jelas. Jadi dalam hal penulisan hamzah di awal kalimat ini ada dua yang akan kita bahas. Ya, ada dua yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan hamzatul wasli dan hamzatul qat'i. Ya, kedua-duanya ini adalah bagaimana kita menulis hamzah di awal kalimat. Yang satu itu di atas alif, yang satu lagi dia itu tidak menggunakan hamzah. Ada yang tahu bentuk hamzah seperti apa? Ada yang bisa menggambarkan penulisan hamzah? Siapa yang bisa menuliskan tulisan hamzah di sini? Di screen saya bisa diedit nggak? Ada tulisan, ada gambar pena nggak di situ yang bulat biru? Di screen yang saya share. Nah, bagaimana penulisan hamzah coba? Jadi Mas Salahuddin sudah mencoba. Coba tulis hamzah, Mas Salahuddin. Itu hamzah kepanjangan ekor atau bagaimana itu? Ya, jadi sedikit banyak memang bentuk hamzah seperti ini yang dibuat oleh Mas Salahuddin ya. Nah, dalam hasil hamzah al-wasl dan hamzah al-qat'i nanti akan kita bahas terkait dengan bagaimana penulisannya dan kaidah-kaidah penulisan juga seperti apa. Silakan Mas Salahuddin dihapus ini merah-merahnya. Ya, terima kasih. Ya, hamzatul wasli dan hamzatul qat'i. Jadi yang pertama itu hamzah apabila di awal kalimat biasanya ditulis di atas alif. Ya, contohnya apa saja? Misalkan ada Ahmadu, uktub. Nah, nanti akan kita lihat di sini. Ini hamzatul wasl. Ada contoh ya. Ada contohnya di sini. Ya Aliyun, uktub darsaka. Ya Aliyun, uktub darsaka. Kemudian yang kedua adalah ijtahid ya Muhammad likaitan jah. Ijtahid ini udah saya kasih garis bawah ya. Kemudian istami' at-tulabu istama'at tulabu ila syarhil ustadi istima'an jayyidan. Saya kasih harokat. Itu ke bawah. At-tulabu ila syarhil ustadi istima'an jayyidan. Enggak lah. Kalau keasinan mau cuci aja, terus digoreng langsung dah. Goreng apa ini Melina? Oh, maaf. Ya, ada 3 contoh di sini dalam bagaimana kita menulis hamzatul wasl. Yang pertama uktub darsaka. Uktub ya Aliyun, uktub darsaka. Ijtahid ya Muhammad likaitan jahat. Ijtahid ya Muhammad likaitan jahat. Kemudian yang terakhir adalah istima'ah
tullabu ila syarhi ustadz istima'an jayyidan. Nah, kita akan membahas 3 contoh ini dalam hal pembagian hamzatul wasli atau penulisan hamzatul wasli. Jika kita memperhatikan dari beberapa kata yang kita garis bawahi pada contoh yang di atas itu, kita akan menemukan pada huruf alif itu tidak termaktub di situ alamat hamzah, tidak tertulis di situ hamzah. Betul atau tidak? Jadi dari 3 contoh itu semuanya tidak ada yang ditulis hamzahnya. Ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, ini pun tidak ada. Dan ini semua, ya, dan ini semua ketika tidak ditulis alamat hamzah di sini, maka dinamakan hamzatul wasli atau hamzah wasal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang menanyakan? Nggak ada? Oke, baik. Kita akan lanjut kepada kaidah bagaimana penulisannya sehingga dia itu tidak ada hamzahnya di atas ataupun di bawah alif itu sendiri. Penulisan pertama, penulisan hamzatul wasl pada kata yang berawalan huruf mati atau sukun ditulis dengan huruf alif lam dan tidak ada tanda qat'ah. Penulisan hamzatul wasl pada kata atau kalimat berawalkan huruf mati atau sukun. Kita lihat di sini ya. Nah, dan dia itu tidak ada alamat. Contohnya apa? Contohnya adalah fil amr atau kata perintah, sulasi, kumasi, sudasi. Contohnya tadi ada di sini, ada untuk kata perintah. Ya. 3, 5 atau 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ada alifnya jadi 6. Ini 6, ini 5, ini 3. Nah, fil amr contohnya apa? Misalkan di sini ya liyun uktub darsaka. Uktub darsaka. Kemudian yang kedua adalah fi'il madhi atau masa lampau, kumasi dan sudasi. Contohnya apa? Istahada, istaghfaro, istahada. Ya, dia itu adalah contoh dari fi'il madhi yang dia itu maksudnya adalah apa yang sudah dikerjakan. Kumasi itu jumlah hurufnya ada 5 atau 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan? Halo. Iya, Pak. Ada yang mau tanyakan? Ini bingung juga ini kayaknya yang melihat. Bingung mau nanya apa. Saya juga dari tadi nggak paham gitu ya. Bingung mau bertanya karena nggak ada yang dipahami. Kira-kira begitu mungkin ya. Jadi mau bertanya bingung. Ini ada yang belum bisa bergabung ini. Ini ada Mega, maaf Pak, saya belum bisa masuk. Ada Mas Pangestu tidak punya sinyalnya
Harusnya dibeli itu HP-nya, dijual beli sinyal. Ada lagi ini apa namanya, siapa ini? Kalau Siti Fahreza ini memang sinyalnya jelek. Siti Fahreza itu dari mana ya? Ada yang tahu? Siti Fahreza itu kalau misalkan selain kuliah, saya ikut kuliah juga nggak ya? Jarang juga sih Pak Siti Fareza masuk. Sinyal emang. Kendala di sinyal ya. Iya, emang dia melosok sepertinya. Hmm, iya, iya. Bisa jadi. Di sini yang daerah pelosok ada. Nggak Melina ada di mana? Pak. Melina dari mana Melina? Saya Kemiling Pak, Perumnas Iya. Beringin Raya. Sultan Maulana dari mana Mas Sultan? Dari Perum BKP, Pak. Oh, BKP Kemiring juga. Usul Khotimah? Iya. Dari Pesawaran Pak. Sawaran. Sawarannya mana? Dekat pantai? Tataan. Oh, Tataan. Enggak. Iya, iya. Mas Salahuddin? Dari mana? Natar, Pak. Oh, Natar. Ini Mas Yuda Pangestu udah bisa bergabung. Kemudian Imas Nur Khalifah. Imas Nur Khalifah ada? Ini nggak ada mukanya, ini nggak tahu nih berwujud atau tidak. Jangan-jangan kejadian. Ya, kita lanjut lagi. Tadi soal fi'il sulasi dan rubah, fi'il humasi dan sudasi, ada yang mengetahui sebenarnya maksud dari sulasi, humasi, rubai atau sudasi itu apa? Paham? Sulasi itu apa? Sulasi, fi'il sulasi itu apa? Ada yang tahu fi'il sulasi itu apa? Tidak tahu Pak. Tidak ada yang tahu. Fi'il sulasi, kita belum dapat pelajaran bahasa Arab ya. Jadi fi'il itu bahasa Indonesianya kata kerja. Seperti bahasa Indonesia itu kan ada kata kerja, ada kata perintah, ada kata awalan ya, akhiran, seperti itu. Nah, di sini ada fi'il, itu kata kerja. Contohnya makan. Makan itu kata kerja atau kata perintah? Makan itu kata kerja atau kata perintah? Perintah Pak, perintah. Pak. Kata kerja atau perintah? Perintah. Perintah. Kenapa bisa jadi kata perintah? Ya, karena itu bukan kerjaan, makan. Terus yang bentuknya kerjaan itu seperti apa? Misalnya mencuci piring. Mencuci piring, mencuci itu kerjaan ya. Kalau Ya, makan nggak kerjaan berarti ya. kayaknya. Kalau misalnya tanya, hey si A, kamu lagi ngapain? Kalau dia jawab saya lagi makan, itu dia merintah siapa itu? Iya ya. Nah, di Bingung, sini Pak. makan itu termasuk dalam kata kerja. kerja. Makan. Oh, Kecuali begini contohnya ketika menjadi kata perintah, hey A, makan itu. Jadi kalau di iya, Indonesia, dalam bahasa Indonesia, intonasi itu berpengaruh terhadap bentuk kata tersebut. Bisa perintah, bisa kerja. Makanlah yang ada di atas meja. Yang betul itu makanlah apa yang di atas meja, atau makan itu yang di atas meja. Yang betul yang mana? Pak, kata pertama. Kata pertama, Pak. Jadi Kata pertama.
Ya, kalau misalkan di sini fi'il kata kerja, tadi ya, fi'il itu kata kerja, itu ada sulasi, tadi disebut di sini ya. Ada sulasi, ada humasi, dan ada sudasi. Nah, uktub ini kata perintah. Ya. Alif ini menggambarkan sebuah kata perintah. Asalnya apa? Kataba. Asalnya kataba, menulis. Ya, asalnya kata kerja, menulis. Menulis kan kata kerja. Nah, kalau misalkan ditambah alif di depannya dan dia berubah menjadi kata perintah, bacanya jadi uktub. Uktub, baknya menjadi sukun. Ini namanya fi'il sulasi mazid, tapi masih tergolong pada sulasi. Artinya apa? Kata kerja yang asalnya itu tiga huruf, tetapi ada tambahan. Itu tambahnya apa? Alif. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau humasi gimana? Kalau misalnya humasi dari Vatikan. Nah, begitu juga sebenarnya untuk humasi, sudasi sebenarnya juga sama sih sebenarnya. Tapi sampai di sini di isolasi paham dulu ya. Ya. Coba kalau memang paham, saya mau tanya. Coba Mas Laudin tadi jelaskan, Mas Laudin. Yang saya jelaskan tadi coba Mas Laudin jelaskan kembali. Jelaskan apa Pak? Yang sudah sih Pak. Yang sulasi, yang sulasi. Misalnya dari kata ba kan tulis apa sih menulis. Nah, kalau dikasih sodasi jadi uktub. Gimana? Ya, jadi ini di sini ada sulasi. Ini ada sulasi ya, ada sulasi, ada humasi, dan ada juga sudasi. Contoh yang sulasi ini mana kata kerjanya? Di sini adalah kataba. Kataba itu sulasi. Sulasi itu apa? Maksudnya tiga. Ya, maksudnya adalah tiga. Kan wahid, isnani, salasah. Nah, sulasi ini asalnya adalah tiga huruf. Tetapi kenapa di sini jumlahnya kok ada 4 dikatakan sulasi, Pak? Kan ada alif, kaf, ta sama ba, ini kan 4. Kenapa enggak dinamakan rubai? Kenapa tetap sulasi? Nah, di sini dalam kaidah nahwu dan sorok ya, dia tetap disebut sulasi, tapi namanya sulasi mazid biharfin wahidin. Dia itu tetap dinamakan 3 huruf, tetapi ada huruf tambahan 1 huruf, yaitu apa? Alif atau hamzah wasal di situ. Ya, dalam kata kerja itu dimulai dengan huruf hamzatul wasal, hamzah atau alif yang tidak ada hamzahnya di situ, hamzatul wasal. Dia tetap 3, tetapi dinamakan fi'il sulasi mazid biharfin wahidin, ditambah 1 huruf. Asalnya 3, 1, 2, 3. Kemudian istama'a asalnya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Istaghfaro asalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Asalnya malah cuman ini, ghafaro doang. Asalnya malah ghafaro. Dan ini asalnya apa? Sami'a. Asalnya ya, asal katanya. Nah, di sini istama'a ini menjadi humasi. Nah, perbedaan antara sulasi ini dengan humasi sebenarnya begini. Ada yang namanya rubai.
tetapi mazid biharfin wahidin, menjadi humasi dia, asalnya rubai. Kalau yang istighfaro ini asalnya rubai ditambah 2 huruf alif dan ta. Alif dan ta asalnya cuma, memang semua kata kerja dalam bahasa Arab itu asalnya sebenarnya cuma 3. Cuma 3. Asalnya semuanya itu cuma 3. Nah, kemudian ketika dia disebut humasi, jumlahnya pasti cuma 5, pas 5, 1 2 3 4 5. Kalau sudah sih dia pasti jumlahnya 6, 1 2 3 4 5 6. Yang membedakan hanya di sini aja, sulasi. Ketika dia menjadi kata perintah, asalnya dari kata apa menjadi uktub, dia tetap sulasi, bukan menjadi rubai. Tetapi sulasi mazid dalam hukum ilmu nahwu dan sorof. Pasti bingung kan? Ya gak apa-apa bingung sekarang, nanti ada belajar bahasa Arab tanya sama dosennya ya. Nah, selanjutnya itu ada fi'il madi. Fi'il madi yaitu fi'il atau kerjaan yang dilakukan pada pekerjaan yang sudah dilakukan, itu namanya fi'il madi. Yang berbentuk khumasi dan sudasi. Sama kan? Ijtahada, istaghfaro. Khumasi berapa jumlahnya? 5, 1 2 3 4 5. Ijtahada. Sudasi jumlahnya berapa? 6. 1 2 3 4 5 6. Terus ini lupa supaya lebih mudah. Fi'il kata kerja. Ya, kata kerja atau pekerjaan yang sudah dilakukan di masa lampau, sudah dikerjakan. Contohnya apa? Ijtahada. Jadi dalam bahasa Arab itu fi'il itu ada fi'il madi dan ada fi'il mudhari. Fi'il madi itu adalah yang sudah dikerjakan, sedangkan fi'il mudhari itu apa yang sedang dan akan dikerjakan nanti. Paham sampai di sini? Fi'il mudhari itu yang akan dikerjakan atau sedang dikerjakan. Fi'il madi itu yang sudah dikerjakan. Misalkan istilah istahada atau istaghfaro itu contoh dari fi'il madi atau masa lampau yang sudah dikerjakan tadi, humasi, istahada, sudasi, istaghfaro. Contohnya di sini apa? Ijtahid, ini kata perintah juga ya. Ini misalkan 1 2 3 4 5 ini humasi. Ini humasi. Istama'a itu fi'il madi yang sudah dilakukan. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada itu biasanya bingung juga, nanti langsung tas saja lah. Ya, kita bacakan, silahkan ditulis. Kemudian yang ketiga itu ada masdar atau kata dasar humasi dan sudasi. Istima'un, istighfarun. Nah, ada 2 contoh ya. Kita hitung lagi, humasi jumlahnya berapa? 1 2 3 4 5 6. Loh, ada 6 Pak. Sudasi 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 malah, gimana dong? Gimana ini dinamakan humasi? Sedangkan jumlahnya ada 7. Ada 6. Kenapa dinamakan sudasi sedangkan hurufnya tetap ada 7? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat gimana? Ada alif itu Pak di belakangnya mic. Nah, ini ada tambahan. Iya, ada tambahan di belakang. Nah, ada tambahan alif di sini.
Jadi kalau seandainya ini tidak ada berapa hurufnya? Ada 5 dan ada 6. Ini 5, ini 6. Tapi di sini namanya masdar. Ada yang tahu masdar itu apa? Ada yang tahu masdar itu apa? Kata dasar. Kata dasar itu contohnya apa? Apa? Kata dasar apa contohnya kata dasar itu? Maksudnya kata dasar itu apa? Apa? Ada yang tahu? Kata dasar pembentuk kata, Pak. Pembentuk kata, contohnya, maksudnya gimana? Tuh, paham? Apa maksudnya itu? Misalnya, anggap lah. Anggap. Hah? Kata dasar. Contohnya kalau misalnya dalam bahasa Indonesia apa tuh? Aduh, Bang. makan ya, Pak. Makan, tidur. Itu dasar, Pak. Enggak, makan itu misalnya akala bisa menjadi fi'al. Akala Muhammadun ar-ruza, Muhammad makan nasi. Kemudian doroba Muhammadun al-kalba. Doroba fi'al madi. Doroba Muhammadun al-kalba dorban syadidan. Kita lihat saja di contoh sini aja ya, karena ada di sini. Biar nggak bingung kalian. Masdar nih. Istama'at tullabu ila syarusadi istima'an jayyidan. Istama'a itu fi'al madhi khumasi. Istima'an itu masdar. Dia tidak terikat kapan kejadiannya. Kalau istama'a terikat dengan waktu kejadian. Dia sudah dilakukan. Atau misalnya kan di sini menjadi yastami'utul labu, itu yang sedang dilakukan atau akan dilakukan nanti. Menjadi fi'il mudhari terikat dengan waktu. Paham ya? Nah, kalau masdar ini mendengarkan itu terikat dengan waktu enggak? Terikat dengan waktu. Mendengarkan terikat dengan waktu. Enggak. Dengan apa? Kok bisa terikat dengan waktu? Pak, suaranya kecil, Pak. Oh iya, mungkin kurang besar itu ininya, volumenya. Kalau misalkan mendengarkan itu kira-kira terikat dengan waktu tidak? Mendengar. Nah, contohnya begini, saya mendengar Muhammad berkata Enggak. A tadi pagi. Tidak terikat waktu. Mendengarkan dengan baik kan? Para murid mendengarkan, ini kalau di Indonesia kan ya, para murid mendengarkan penjelasan Ustadz dengan mendengarkan yang sungguh-sungguh.
Memang dalam hal bahasa Arab ini tidak bisa letterlek, ketika di bahasa Indonesia kan dia akan memiliki makna yang berbeda. Karena misalnya gini, masdar itu adalah ketika dia itu ada tanwin di belakangnya. Dia itu menjadi ismun. Nah, kalau kita belajar sorof, di situ ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada masdar. Masdar itu kemudian bisa disebut menjadi ismun. Ismun itu kata benda. Ismun itu bisa juga dikatakan nama orang. Kalau perbuatan itu biasanya masuk kepada fi'il. Entah itu fi'il madhi, entah itu fi'il amril, atau juga entah itu juga fi'il mudhari. Gini saja, nanti kalau misalkan saya dikte ada yang seperti ini bertemu dengan hamzah dan belakangnya itu tanwin. Tanwin itu apa? Masdar. Tanwin itu harokat. Ya. Tanwin itu harokat domaten, fathaten, kasroten, itu namanya tanwin. Ini tanwin ini. Ini namanya tanwin fathaten. Kita beri contoh penulisan tanwin ya. Nah, kemudian ini tanwin. Un in an. Itu tanwin namanya. Ketika dia di awal kata ada hamzah dan di akhir ada tanwin, berarti penulisannya namanya hamzatul wasl, tidak ditulis hamzah di atas atau di bawah alif. Karena apa? Karena dia masdar. Jadi kalau masdar di Indonesia kan ini misalkan peperangan, pemberian, misalkan peperangan atau pemberian, kata kerjanya apa? Memberi atau berperang. Atau kalau misalkan perangilah, itu kan kata perintah ya, masuk fil amr. Kalau misalnya memberi itu kan menjadi kata kerja, berperang itu menjadi kata kerja. Tapi kalau peperangan itu menjadi masdar, pemberian itu menjadi masdar. Misalkan Muhammad memberi memberi kejutan kepada istrinya dengan pemberian yang sangat mahal. Masuk nggak itu kalimatnya? Ini diem semua, nggak ada respon. Stimulusnya kurang kencang juga ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita fokus kepada ini dulu ya, fi'il amr, fi'il madhi, ya baik itu sulasi, ruba, sulasi, khumasi, sudasi ya. Karena ini nanti yang paling banyak kita praktekkan untuk menulis. Kalau masdar itu agak jarang. Sampai di sini penjelasannya ada yang mau ditanyakan dulu? Dari 3 contoh ini nggak ada. Sedikit paham, sedikit banyak nggak ada yang paham. Ya gini aja, saya ini kan waktu tinggal 1 menit ya, saya beri tugas dulu. Untuk hamzatul wasl ini adalah nanti saya diktekan latihannya, saya kirim voice note per nomor. Nanti silahkan kalian tulis di di kertas, di foto, diupload di Google Classroom ya. Kalian saya buatkan absen. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau kurang paham ditanya lagi di WA. Ini mau habis waktu zoomnya juga. Gitu ya. Kita tutup dulu sampai hamzatul wasl ini.
Nanti kita lanjut ke selanjutnya. Saya tutup dulu ya ininya.